To Guidestones in Elbert County, the 19-foot structure mysteriously appeared in 1979, described with 10 guiding principles, leading to countless rumors and conspiracy theories about who built them and why. Wow, like really wow. That's the first thing that went through Timothy Rucker's mind, seeing this destruction in what people around here have dubbed the American Stonehenge. That's historical. Why would you disturb that? Selamat datang di Parko Story. Hari ini Parko Story akan membahas salah satu monumen paling misterius di muka bumi. Monumen ini dinamakan Georgia Guidestone. Kenapa dikatakan misterius? Karena dari bentuknya saja itu seperti ya hanya susunan batu, 4 batu yang disusun, lalu hanya ada tiang penyangga di tengah-tengahnya gitu. Monumen ini berada di puncak tertinggi Elbert County di Georgia, Amerika Serikat, yang berdiri pada tahun 1980 sampai 2022. Monumen ini memiliki tinggi 19 kaki atau setara dengan 5,8 meter dan mempunyai berat itu setara dengan 107 kg. Dan monumen ini terbuat dari 6 lempengan granit. Monumen ini kabarnya dibuat oleh Robert Christian karena di batu tersebut di bawahnya itu tertulis nama Robert Christian. Namun banyak yang mengira jika Robert Christian ini merupakan nama samaran, bukan nama asli si pembuat batu tersebut. Robert Christian ini membuat Georgia Guidestone atau batu penentu Georgia ini sebagai kompas, kalender, dan jam. Dia juga memfungsikan monumen ini sebagai petunjuk atau sebagai penentu karena dia berpikir suatu saat akan ada bencana sosial, nuklir, dan juga ekonomi yang akan menyerang bumi. Robert Christian ini membuat Georgia Guidestone atau batu penuntun Georgia itu juga sebagai penuntun atau pemandu umat manusia setelah terjadinya serangan nuklir, masalah ekonomi, dan juga masalah sosial. Kabarnya Robert Christian ini menghabiskan dana setara $400.000 atau sekitar 6 miliar rupiah untuk membangun Georgia Guidestone ini. Di Georgia Guidestone tadi ada 4 lempeng batu yang di tengah-tengahnya kan ada penyangga. Jadi di setiap batu itu atau di setiap sisinya itu terdapat 8 bahasa yang berbeda. Yang pertama ada bahasa Inggris, Spanyol, Swahili, Hindi, Ibrani, Arab, Cina tradisional, dan juga Rusia. Monumen ini sangat kontroversial bahkan sebelum diresmikan. Karena penduduk setempat menganggap monumen ini tuh sebagai pekerjaan iblis. Of the mysterious project are said to be an anonymous group of out-of-state Americans promoting the concept of the conservation of mankind. Here's the mystery though. Elberton granite businessman Joe Fendley was contacted to build the project by a man using the fictitious name of R.C. Christian. Granite City Bank President Wyatt Martin served as intermediary, handled the escrow account for all funds. Karena ada beberapa dari isi monumen tersebut yang menjelaskan tentang kehidupan manusia, bagaimana aturan kehidupan manusia, dan ada juga beberapa yang tidak masuk akal gitu. Lokasi monumen ini sendiri berada di sisi bukit yang sejajar dengan astronomi bulan, matahari, dan lintang utara. Salah satu yang tertulis di monumen ini itu menyebutkan bahwa 6 kaki di bawah monumen ini terdapat sebuah kapsul waktu. I try to get up here 3 to 5 times a week. The real secret is under there. At some point, these will come down. And there's a time capsule right under there. Ya, kapsul waktu ini bisa mengantarkan kita di masa depan atau ke masa lalu. Di setiap monumen ini itu berisikan tulisan-tulisan yang berisikan 4 tema. Yang pertama tentang pembentukan pemerintahan dunia, yang kedua tentang pengontrolan populasi manusia, yang ketiga tentang hubungan manusia dengan alam, dan yang keempat tentang spiritualitas. Karena asal-usul dari monumen ini yang tidak jelas dan juga siapa pembuatnya yang masih menjadi misterius, banyak dari masyarakat sekitar mengatakan jika monumen ini tuh dibuat untuk
perencanaan dunia tatanan baru, atau ada juga yang mengatakan monumen ini dibuat untuk pemujaan setan, dan ada juga yang mengatakan jika monumen ini dibuat untuk penyembah matahari. Salah satu bunyi dari monumen ini adalah lindungi orang dan bangsa dengan hukum yang adil dan juga pengadilan yang adil. Yang kedua bunyinya seimbangkan hak pribadi dengan kewajiban sosial. Yang ketiga, isi dari monumen ini bertuliskan kuasai nafsu, iman, dan tradisi dengan akal sehat. Dan yang keempat, isi dari monumen itu hindari dari undang-undang kecil dan juga pejabat yang tidak berguna. Dan yang kelima, ada isi dari monumen ini yang sangat menarik untuk dibahas. Isi dari monumen ini salah satunya itu pertahankan populasi manusia itu di bawah 500 juta dengan keseimbangan alam. Oh ya, tulisan dari monumen-monumen ini tadi itu kan bukan bahasa Indonesia ya guys. Ini yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa maksud dari isi monumen itu ya, kita sendiri kan nggak tahu. Yang menulisnya entah bermaksudkan apa, kita juga nggak tahu gitu guys. Tetapi kalau kita telusuri, populasi di muka bumi ini itu sekarang sudah mencapai 8 miliar jiwa. Sedangkan yang ditulis dari monumen ini menyatakan harus di bawah dari 500 juta untuk keseimbangan alam gitu kan. Tapi kalian pernah nggak sih berpikir atau teringat atau pernah membaca tentang mitos wabah yang datang 100 tahun sekali di dunia ini? Itu mitosnya, wabah itu sengaja dibuat untuk menstabilkan populasi jiwa manusia di dunia. Contohnya saja pada tahun 1720 ada suatu wabah di Eropa yang memusnahkan sepertiga penduduk Eropa. Dan pada tahun 1820 itu di Asia ada suatu wabah yang bernama kolera. Dan di tahun itu lebih dari 100.000 jiwa meninggal karena wabah tersebut. Dan pada tahun 1920 itu ada wabah Spanish flu, itu memakan korban sampai 500 juta jiwa di seluruh dunia. Dan di tahun 2020 yang baru-baru ini itu ada COVID-19 yang kabarnya dari WHO itu sudah memakan korban hampir 17 juta jiwa dan bertambah sampai sekarang ya guys, karena COVID ini masih ada kabarnya. Jadi apakah kalian percaya tentang wabah yang datangnya 100 tahun sekali ini? Dan apa kaitannya dengan monumen tadi yang mengatakan harus di bawah 500 jiwa? Apakah wabah-wabah selama ini itu dibuat dengan sengaja atau memang terjadi secara alami? Itu dikembalikan kepada kalian masing-masing ya guys. Apakah kalian percaya dengan data ini atau tidak? Namun pada tanggal 6 Juli 2022 ada seseorang yang berusaha meledakkan monumen misterius ini. Pada pukul 4 pagi terekam di CCTV monumen tersebut ada seseorang yang berusaha meledakkan atau mengebom monumen ini. The GBI says this video shows the person leaving an explosive device at the structure and then running away. We've circled them for you so you can see that person going in and then running right back out a little bit later. This morning, the Elbert County District Attorney is promising to prosecute whoever caused this drastic scene here, blowing up the guide stones. The prosecutor says whoever is behind this, they say they're going to catch them for sure. Now, we do understand only one portion was damaged on Wednesday, but they had to demolish the whole thing because of safety. Banyak yang beranggapan tujuan orang ini melakukan pengeboman di monumen misterius ini itu untuk mengetahui atau memastikan apakah memang ada kapsul waktu di bawah monumen tersebut. Namun karena pengeboman tersebut, monumen ini tidak hancur secara keseluruhan. Hanya sepertiga monumen ini saja yang mengalami kerusakan. Tetapi oknum yang melakukan pengerusakan di monumen misterius ini itu tidak dapat ditemukan. Karena telah rusaknya monumen ini, pemerintah setempat terpaksa menghancurkan monumen tersebut. Dan setelah digali 6 kaki di bawah monumen tersebut untuk memastikan apakah memang ada kapsul waktu di bawahnya sesuai dengan isi monumen tersebut, ternyata tidak ditemukan kapsul waktu. Jadi apakah kalian percaya dengan seluruh isi monumen itu atau tidak? Itu masih menjadi sebuah misteri. Jadi kan tujuan utama dari pembuatan monumen ini itu kan sebagai penuntun umat manusia di muka bumi ini setelah terjadinya bencana. Itu menurut yang membuat monumen ini kan. Sekian Parko Story hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin mengirimkan cerita-ceritanya kepada kita atau ingin kita membahas sesuatu ke depannya, silahkan kirim ide-ide kalian atau kirim cerita kalian ke Instagram kami @parkoprojectofficial.
Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian di bawah video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video kita terbaru masuk ke dalam notifikasi kalian. Terima kasih. Bye.